ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Kabir, Iqra Kabir. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. استمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Islam akum انظر إلى أول آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن
يطع الله والرسول ومن ما حكمها إدغام بغنة أين حرف إدغام نون يلتقي مع ياء نون ما حروف إدغام بغنة ياء نون ميم واو ومن يطع الله كبير علة ما حكمها علة لفظ أي لفظ جلالة تفخيم أم تركيك تركيك ماذا تركيك Indonesia tipis. Kalau Angdi dibilang Indonesia, jelasin aja pakai bahasa Indonesia. Wa may yuti'illaha war ma hukmuh alif lam syamsiyah. Aina alif lam syamsiyah? Ra ya. Au alif lam huna lam yuqra. Lam yuqra. Tidak dibaca. Mubasyarah ila ra, langsung ke ra. War rasul su madza? At-tabi'i. Limadza mat-tabi'i? Naam. Liana waw sukun qablahu dhammah au dhammah taltaqi ma'a wawi sukun. Faula la mad wajib limadza matabi'i dalam fi kalimah ma'alladzi dhi madadhi matabi'i an'a madza an idhar limadza kabir idhar na'am nun mati yaltaki harfu ain ay harfa ain an'amallahu alaihim laima madlin himmi idgham mutamathilain apabila ada mim bertemu dengan mim atau idgham mimi fahim minan nabiyyin hal hunaka ya'rif ada yang tahu ya bertasydid nih ada dua aslinya ya-nya nih tapi dihilangin jadi satu aslinya ada dua nih nabiyyin cuma diganti ya-nya ya jadi panjang ini mad tamkin kalian ingat mad tamkin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada da wajib muttasil was-salihin hin limadza mad arid mad tabi'i na'am yuqaf lianna mad tabi'i tuqaf aw mad tabi'i fil waqaf wa hasuna ulaika rafiqa qa madza mad iwad limadza kabir mad iwad na'am madza akhir iya na'am akhir kalimah madza hunaka antum tafham ana takallam bil lughatil arabiyyal fusha antum tafham walakin antum tatahayyaru kaifal ijabah rafiqa limadza akhir ma yaqu fil akhir huna yani fathatain na'am unzur ila suratil baqarah nahnu nastamir ila tarjamati suratil baqarah aw qalilum minat tafsir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah khalas. Ada khalas. Inna Allah fastamir hada fa ammal ladzina amanu. Fa ammal ladzina amanu. Masih di ayat 26. Fa ammal ladzina amanu. Maka adapun orang-orang yang beriman. Faya'lamuna annahul haqqu. Mereka mengetahui bahwasanya hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Min rabbihim, dari Rabb mereka. Orang-orang beriman berpikir tentang kebesaran alam yang ada di dunia ini. Mereka semakin yakin bahwasanya hal tersebut terjadi atas kehendak Allah. Bahwasanya hal tersebut ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Orang beriman tatkala berpikir tentang kebesaran Allah yang ada di dunia ini, mereka semakin yakin. Kalau matahari terbit dari barat atau timur? Timur, ya. Terbenam di barat, itu ada yang mengatur. Gak mungkin sekonyong-konyong matahari terbit begitu saja, terbenam begitu saja. Semuanya ada yang mengatur, ya. Mengatur bulan menampakkan diri purnama di pertengahan bulan Hijriah, ya. Itu ada yang mengatur. Tanda-tanda kebesaran yang ada di dalam badan kalian pun ada yang mengatur. Bagaimana rambut ini tumbuh panjang, kalau enggak dipotong maka akan panjang. Tapi alis, dari kalian lahir sampai sekarang ada enggak salon potong alis? Kalau enggak dipotong kira-kira panjang enggak? Kenapa enggak panjang? Padahal sama rambutnya. Kalian pernah berpikir enggak? Enggak pernah kan? Tentunya ini ada yang Allah yang mengatur. Sama-sama rambutnya, tapi enggak panjang kayak rambut kepala. Alis. Kalau enggak ada yang mengatur, mustahil. Yang mengatur Allah. Hidup enggak dipotong. Kira-kira ada enggak orang yang motong hidup panjang? Enggak ada. Alhamdulillah. Tafadhal ijlis. Syekh Hasan, Imam pempertamak, mobile. Ya. Hasan, hada Quran. Khud. Anta khud Quran, wanzur ila Quran. Ya. Jadi orang beriman itu kalau mendapatkan kebesaran Allah dari apa yang Allah karuniakan di muka bumi ini, mereka semakin kuat imannya. Gak usah kemana-mana, ke badan kalian aja udah pikirin. Bulu hidung panjang gak bulu hidung? Panjang ya, kadang-kadang keluar. Tapi pertumbuhannya gak cepat seperti rambut. Gigi panjang gak? Gigi sama gak kayak kuku? Kalau kuku gak dipotong panjang gak? Gigi? Ini ada yang mengatur Allah. Semuanya ada yang mengatur. Maka pikirkan kebesaran Allah. Nanti iman kita semakin kuat. Hati kita semakin yakin. Semua ada yang mengatur. Subhanallah, gigi nggak pernah dipotong, tapi nggak pernah panjang, segitu-gitu baik. Kuku panjang dipotong. Allah. Ya. Apa lagi? Banyak. Mustahil kita berbicara. Ya. Kebesaran Allah yang ada di badan kita selesai dalam waktu sehari, mustahil. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, jikalau engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup. Bahkan kalau seandainya dedaunan yang ada di muka bumi ini dijadikan untuk kertasnya,
kemudian lautan dijadikan untuk tintanya, kemudian batang pohon dijadikan untuk penanya untuk menulis tentang kebesaran Allah, niscaya tidak akan cukup. Ditambah 7 kali lipat daripada itu, mustahil tidak akan cukup. Saking banyaknya nikmat dan kebesaran Allah yang Allah karuniakan di muka bumi ini. Maka sayang sekali kalau seandainya kita tidak beriman. Banyak sekali. Pare, semangka, buah mangga ditanam di tanah yang sah, tapi rasanya beda. Kenapa? Tahu anak kecil juga pare pahit, ya. Sabrang pedas, semangka manis, ya. Kalau belum matang kecut. Ditanam di tanah yang sah, kok bisa begitu? Ada yang siapa? Allah. Nggak ada tuker-tuker. Cabai jadi pahit kan? Ya, pare jadi pedas. Ada yang mengatur. Pohon kelapa di dalamnya ada kok bisa begitu? Padahal ada di atas. Pernahkah kita melihat orang yang menyuntik pohon kelapa? Mustahil. Itu atas kebesaran Allah. Subhanallah. Apalagi? Berikan contoh yang ada di alam ini, coba. Asal tuh dari kecil sampai gede. Banyak ya. Maka healing tuh bukan hanya sekedar healing, traveling bukan hanya sekedar traveling. Tapi tatkala mata kita melihat pemandangan, fikir kita sibukkan tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan ini. Ya, subhanallah. Coba berikan contoh yang ada di alam semesta ini. Ya, betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil, tidak ada yang mengatur mustahil. Maka yang mengatur ini mir rabbihim Allah. Orang beriman tatkala berfikir tentang kebesaran Allah, mereka semakin yakin bahwasanya itu adalah suatu hak atau kebenaran dari Allah. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka berkata, madza, apa sih aradallah, maunya Allah bihadza mathala, dengan perumpamaan ini. Mereka enggak semakin beriman. Boro-boro beriman, mereka malah ngapain Allah buat kayak gini. Karena pikiran mereka itu enggak berpikir secara mendalam, enggak berpikir dengan hati nurani. Maka orang-orang kafir bukannya semakin beriman, tapi mereka semakin kufur. Sebagaimana yang dijelaskan di awal ayat surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam hatinya ada penyakit. Khatamallahu ala qulubihim, sehingga ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran apapun yang Allah tunjukkan kepada mereka, bukannya mereka semakin beriman, malah mereka semakin berkata, apa sih maunya Allah nih? Apa sih begini nih? Gak ada gunanya. Apa sih? Ya, mereka mengejek-ejek. Maka kita sebagai orang beriman, tatkala pikiran kita mendapatkan kebesaran Allah melalui mata kita atau melalui panca indera kita, hendaknya kita semakin besar imannya, semakin bertambah imannya, ya. Karena ini tanda-tanda orang beriman. Yudhillu bihi katsira, maka Allah menyesatkan dengan permisalan itu banyak sekali orang-orang kufur. Wa yahdi bihi katsira, dan banyak pula orang yang mendapatkan petunjuk setelah berfikir tentang kebesaran alam ini. Bagaimana dahsyatnya Allah menciptakan seekor nyamuk yang begitu kecil. Di dalam perut nyamuk ada 4 jantung. Di dalam sungut nyamuk ada 4 pisau. Di dalam sungut nyamuk ada antibius. Di dalam kepala nyamuk ada 100 mata. Di dalam nyamuk Allah ada berbagai
organ-organ tubuh dan syaraf yang kalau kita fikir secara logika bagaimana cara membuatnya. Baru nyamuk doang. Belum lagi bakteri, belum lagi yang kecil-kecil lagi. Semuanya Allah yang menciptakan. Pernahkah kita berpikir Allah menciptakan makhluk yang besar, contohnya ikan. Sebagaimana yang kita jelaskan dulu, ada salah satu ikan paus yang beratnya 130 ton. Seharinya kalau makan minimal 1 ton. Kalau punya bayi minimal nyusunya itu 300 skin. Siapa yang memberikan rizki? Mustahil kalau bukan Allah yang memberikan rizki bisa memberi makan ikan tersebut. Pernah Nabi Sulaiman alaihissalam meminta izin kepada Allah supaya sehari saja diberikan kemampuan atau diberikan izin untuk memberikan rizki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Sehari saja. Akhirnya Allah izinkan, silahkan. Berkumpullah semua makhluk di lapangan yang begitu luas. Baru kumpul, baru satu ikan paus yang besar. Baru makan semuanya sudah habis. Maka Nabi Sulaiman di sini beristighfar kepada Allah. Artinya apa? Mustahil kalau bukan Allah yang memberikan rizki akan tercukupi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apalagi? Dan setiap hewan yang melata yang ada di muka bumi ini akan diberikan rizki. Ayatnya bukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa ma min dabbatin fil ardh illa rizquha. Setiap hewan makhluk yang ada di muka bumi ini diberikan rizki oleh Allah. Maka seorang mukmin sudah diberikan jaminan dia akan mendapatkan rizki. Maka aneh kalau seandainya ada orang mukmin stres karena khawatir nggak punya aneh. Khawatir besok makan apa aneh. Allah yang menjamin. Maka dalam perkara rizki itu pertama sudah dijamin oleh Allah. Kedua, banyak sekali orang mukmin yang tidak ikhlas kalau rizkinya itu berasal dari Allah. Ada sebagian yang dengan egonya mencari rizki, dengan ikhtiarnya dia. Seakan-akan kalau rizki itu datang dari seekor burung bukan rizki. Seakan-akan menurut dia dipandang hina karena dia mendapatkan rizki melalui hal yang cuma-cuma. Maka hati-hati, ini nggak boleh. Rizki yang datang kepada kita, baik itu datang melalui seekor burung, baik itu datang melalui seseorang yang datang ke rumah kita dengan cara memberi, itu merupakan rizki dari Allah. Dari Allah yang nggak boleh terlintas dalam lisan kita, ini mah diberi oleh orang. Ya, nggak seperti itu. Karena ada banyak cara yang Allah gunakan untuk mendatangkan rizki kepada kita. Tapi memang ya, untuk atau supaya kita mendapatkan rizki, yakni kita berikhtiar mendapatkan pahalanya ya. Cara mendapatkan pahala ya dalam mendapatkan rizki adalah ikhtiar ya. Tapi jangan pernah menghina rizki yang datang kepada kita itu melalui cara apapun itu. Jangan pernah mengecilkan, jangan pernah menghina. Karena itu hakikatnya dari Allah ya. Wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan sebab permisalan itu kecuali orang-orang yang fasik. Apa orang yang fasik itu? Banyak para alim ulama menafsirkan orang yang fasik. Di antaranya jumhur ulama mengatakan orang yang fasik itu orang yang meninggalkan kewajiban. Hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia akan dihukumi fasik. Ini masyhur jumhur ulama. Meskipun ikhtilaf ulama di antaranya ada yang menghukumi kafir. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi,
man taraqas shalah faqad kafar. Tapi jumhur ulama memberikan pendapat nggak sampai ke kafir secara hukum. Cuma dia akan menjadi orang-orang fasik. Nanti lambat laun dari fasik itu akan menjadi kafir. Maka jangan meninggalkan sholat. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Orang Katun Raya. Turu. Perhatikan, kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasul, maka yang tidak ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama, nanti Rasulullah akan mengaku ana abdullah. Ya. Jadi kalau enggak mengaku, itu ada ikhtilaf. Itu antara Rasul atau bukan. Ya. Jadi nanti akan mengira-ngirakan dalam hatinya. Ya, jadi yang enggak ada ikhtilaf itu Rasul setiap kali datang ke mimpi kita, ya, insyaallah ya kita doakan semuanya mengalami. Beliau itu akan mengaku, ya, kalau saya ini Muhammad bin Abdullah, itu enggak ada ikhtilaf, itu benar Rasulullah. Ya. Tapi kalau seandainya diam, ya, kemudian kita hanya mengira-ngira itu Rasul, maka di dalam ada ikhtilaf menurut para alim ulama. Bisa jadi itu Rasulullah, bisa jadi itu bukan Rasulullah. Paham enggak? Paham sampai situ. Ya. Mungkin kelas-kelas kita karena amalan kita penuh dengan maksiat, ya awal mulanya mungkin seperti itu. Awal mulanya karena kita rindu dengan Rasulullah, tapi terhalang karena maksiat kita kepada Allah, maka terbawa mimpi yang mana karena kerinduan kita dengan Rasulullah, seakan-akan melihat seseorang itu mengaku dalam hati kita Rasulullah. Itu juga mimpi yang baik. Tapi kita jangan pernah menjustis kalau kita bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, kalau seandainya mimpinya seperti itu. Ya. Karena itu ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Ya. Ada lagi? Ya, memang ada banyak tanda-tanda ya tentang jasad atau fisik Rasulullah. Ya. Di antaranya memang matanya bulat, ya. Kemudian rambutnya agak ikal, ya. Kemudian mukanya bercahaya seindah lebih daripada rembulan. Ya. Kemudian hidungnya mancung, ya, sedang. Kemudian pipinya agak kemerah-merahan. Ya. Kemudian alisnya agak ketebalan. Ya, banyak tanda-tanda. Kemudian jenggotnya lebat. Ya. Bibirnya enggak tipis, enggak tebal. Dadanya bidang. Ada di sini yang pernah mimpi? Tahadduts bin ni'amah, ceritakan. Ya. Ceritakan. Ada hamba Allah yang pernah mimpi? Maka berbahagialah, berarti dia sedang dicintai oleh Rasulullah. Istiqomah dengan amal tersebut. Tapi kalau punya perasaan seperti itu dan beliau tidak mengaku bahwasanya beliau itu ana Abdullah, jangan menjustis ya kalau itu Rasulullah. Tapi itu mimpi yang baik, mimpi yang perlu kita syukuri. Yang Didi pernah mendapatkan mimpi seperti itu. Beliau Ang Didi hanya dikabarkan dari orang terdekatnya. Beliau menghadap ke belakang, tapi Allah alam, karena beliau enggak mengaku, hanya dikabarkan dari orang yang terdekatnya. Dan sayangnya mimpi itu beliau sedang marah, Kang Didi.
ada sesuatu hal yang Didi harus perbaiki dulu ya waktu sebelum Mang Didi punya istri. Ya. Orang yang di sampingnya berikan kabar kalau itu Rasulullah. Ya. Tapi ini juga dalam ikhtilaf. Artinya yang paling tidak ada ikhtilaf itu beliau itu akan datang, kemudian beliau mengaku ana Abdullah atau ana Muhammad bin Abdullah atau ana Rasulullah. Ya. Seperti itu. Gimana amalannya? Perbanyakin sholawat. Gimana amalannya? Hidupkan sunnah Rasulullah. Gimana amalannya? Cintai Rasulullah. Gimana amalannya? Bersabar di akhir zaman ini menghidupkan sunnah Rasul. Nanti titiknya itu kalian dijauhkan oleh dunia, kalian dijauhkan oleh orang-orang yang umumnya tidak taat pada Allah, kalian merasa rindu dan kesepian, nanti Allah akan hibur dengan didatangkan Rasulullah ke mimpi kalian. Kalau orang taat tuh di akhir zaman ngerasa kesepian. Coba aja. Dia sholat 5 waktu. Temennya yang ngaluk-ngalukin. Kamu mah rajin banget sok soleh. Ya. Kamu panjangin jenggot. Temennya ngaluk-ngalukin. Padahal ini sunnah Rasulullah. Padahal Rasulullah berjenggot loh. Itu menyakiti hati Rasulullah lah. Secara nggak langsung, hati-hati. Kita boleh ya. Secara hukum memang sunnah. Apa sunnah? Tapi Rasulullah tuh pakai jenggot loh. Rasulullah pakai jenggot. Rasulullah nggak pernah memotong jenggotnya sampai habis. Nggak pernah, kecuali kalau sudah lewat 1 genggam beliau rapikan di bawahnya. Itu bukan sekonyong-konyong sesuatu yang sia-sia, hati-hati. Pokoknya apa yang diamalkan oleh Rasulullah, kemudian kita nggak bisa amalkan, jangan pernah mencaci atau bahkan jangan pernah menyir-nyir. Itu menutup ya syafaat kita, ya, menutup syafaatnya Rasulullah kepada kita. Apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.